Kerusakan hutannya besar, mikulnya cuma mikul beras sekarung doang. Udah kayak Umar bin Khattab. Keren ya pejabat kita nih ya, kalau cari muka mah keren lah caranya. Allahu Akbar. Salah ya, dia yang bikin tanda tangan dia tuh yang bikin rusak. Mikulnya sekarung, seolah-olah udah kayak mikul 1 ton. Sang aktor lagi memainkan perannya dengan baik, dengan mulus, dengan gagah. 1 kuintal karung beras, salah, kayaknya 1 karung. Bukan, pokoknya berapa karung lah itu yang dibawanya, berat pokoknya. Bagus banget aktingnya bagus sekali. Kasih tepuk tangan yang bagus, kasih tepuk tangan yang meriah untuk bapak satu ini. Aktingnya bagus sekali pak, mendalami sekali aktingnya. Gagah bapak bawa beras tuh ya, wih keren. Hei para sutradara, tak minat kalian sama aktor yang satu ini? Bagus loh aktingnya, nggak perlu casting lagi nih kayak gini nih, udah lulus. Masa nggak dilirik sama sutradara yang kayak gini? Ternyata ada film terbaik akhir tahun ini yang bukan tayang di bioskop tapi tayangnya di TV-TV swasta. Muncul di media sosial tanggal 30 November. Padahal kejadian banjir bandang ini di tanggal 24 November. Ternyata ada 6 hari 7 hari jeda dengan tim mempersiapkan film terbaik menjadi pahlawan gitu di banjir bandang Sumatera. Berbeda ketika terjadinya letusan Gunung Semeru di tanggal 19 November. Hari itu juga dan hari berikutnya beliau langsung posting, muncul di media sosial bagaimana beliau prihatin dengan Semeru. Banjir bandang di Sumatera tanggal 24 November, beliau baru muncul di tanggal 30 November. Ternyata lagi mempersiapkan dengan baik membuat film pahlawan, menjadi pahlawan di banjir bandang Sumatera. Padahal kita tahu siapa beliau. Ya bisa dibilang sebagai ikut andil dalam pembukaan besar-besaran lahan di Sumatera. Tuh Pak. Bantuan sosial sebesar apapun yang Bapak berikan tidak bisa membayar nyawa yang telah hilang, ratusan nyawa yang hilang, ribuan tangisan rakyat Sumatera, Pak. Saya tidak tahu mesti harus komentar dari mana ya. Seorang menteri memanggul bantuan, apa itu tadi, beras atau apa gitu ya. Sendirian dia melakukannya, sedangkan ajudan di sekitarnya nggak ada yang melakukan, orang-orang di sekitarnya juga nggak ada yang melakukan. Dia sendirian memanggul. Dan itu dia direkam kamera, lalu kemudian diupload di media sosial dia. Tupoksinya menteri itu bukan itu. Itu pekerjaan ketua RT aja enggak gitu. Itu mungkin pekerjaan kuli yang dibayar untuk mengangkut bantuan itu. Menteri nggak perlu datang. Anda cukup tanda tangan aja, datangkan bertonton bantuan yang dibutuhkan oleh korban. Itu malah bisa. Nggak perlu datang langsung kalau perlu. Apalagi sampai ikut ngepel lantai lah, semuanya direkam. Buat apa gitu? Siapa yang Anda tiru pencitraan model seperti ini? Guru besar UGM dan warganet sindir Menko Pangan Zulhas usai video gendong beras viral di lokasi banjir. Aksi Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan yang turun langsung meninjau lokasi terdampak banjir bandang di Koto Panjang, Ikur Koto, Padang, Minggu 1 November 1 Desember 2025 menarik perhatian banyak pihak. Nah, salah satunya Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mukhtar atau yang akrab disapa Uceng. Ia menyoroti momen viral Zulhas saat memanggul karung beras di pundaknya. Nah, dia menyampaikan komentarnya itu melalui unggahan di akun Facebook pribadinya dengan menyertakan tangkapan layar video Menteri Koordinator itu. Saya pengagum Bapak ini sejak lama, benar-benar mirip cerita. Ada yang mengisahkan Umar bin Khattab, ada juga yang bilang Ali bin Abi Thalib. Ia pasti pikir dirinya adalah khalifah dulu itu yang menggendong beras atau gandum hingga ke rumah-rumah. Pak, cuma mau jelaskan beda tipis jenengan dengan yang dilakukan pemimpin dulu itu. Nah, tulis Uceng. Guys, Pak Menteri lagi mikul beras, guys. Coba lihat videonya.
Luar biasa Pak Menteri kita guys ya, patut kita acungi jempol. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Coba tulis di kolom komentar. Pak, kalau boleh usul nih Pak ya, itu ajudannya disuruh bawa, Pak, nggak usah capek-capek Bapak mikul beras kayak gitu. Mana Bapak sendiri lagi yang mikul beras. Orang lain itu pada jalan santai, senyum-senyum gitu, Bapak sendiri mikul beras. Aduh Pak, sekarang rakyat sudah mulai pintar Pak ya, tidak terlalu bodoh-bodoh amat. Jadi kalau Bapak ingin berbuat baik kepada masyarakat, nggak perlulah Bapak capek-capek mikul beras kayak gitu. Buat kebijakan yang pro rakyat, buat kebijakan yang memihak kepada rakyat, pasti rakyat akan bela. Nggak perlu Bapak mikul-mikul beras, Pak, capek. Semangat Pak ya, semoga Bapak semakin sehat dan semakin luar biasa. Ya Allah. Kalau misalnya memang karena alam, mungkin kita bisa bersabar. Ya, karena ulah. Oh, cuaca ekstrim. Ini enggak, karena memang ulah manusia gitu. Karena keserakahan. Karena pembalakan liar gitu kan. Apalagi ulah pejabat yang kasih izin tuh. Kalau seandainya gunung meletus, apa segala macam, tsunami, itu kan memang nggak bisa kita prediksi kayak gitu tuh kan. Memang karena kejadian alam. Kita nggak akan marah-marah juga sama pejabat. Kalau ini enggak, udahlah ditimpa musibah, sakit hati lagi. Ya, seperti itulah ya. Jadi kalau misalnya 3 provinsi, mungkin kalau kita udah pulih, nanti kita ke Jawa, kita pakai paspor. Ya Allah. Ketawa sih, tapi kayaknya sakit hati gitu, woy. Tapi akhirnya dibongkar tuh semua pernyataan-pernyataan. Kenapa Anda sibuk ingin mengembalikan ekologi? Sawit kan juga daun hijau, betul hijau daun. Makanya kalau misalnya belajar tuh nggak salah kalau misalnya guru itu kasih pertanyaan. Apa perbedaan antara tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil? Nah gitu. Apa bedanya akar serabut sama akar tunggang gitu kan? Kalau sekarang kan kita nggak dibolehin pertanyaan yang bersifat hafalan. Justru yang dari hafalan kita ngerti, kita paham, kemudian baru kita action gitu kan. Sekarang kan enggak ya. Ya Allah, pejabat bikin marah aja kerjanya. Udahlah, tobat lah kalian ya, tobat kalian. Sebelum nanti ketika Allah itu menunjukkan azabnya buat kalian semua gitu. Ya, udah banyak orang menderita kali. Ya, semoga saudara-saudara kita yang ada di Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat diberikan kesabaran yang seluas-luasnya dan semoga Allah ganti dengan yang jauh lebih baik dari apa yang hilang hari ini. Itu saja. Terima kasih. Sang aktor lagi memainkan perannya dengan baik, dengan mulus, dengan gagah. 1 kuintal karung beras. Salah. Kayaknya 1 karung. Bukan. Pokoknya berapa karung lah itu yang dibawanya. Berat pokoknya. Bagus banget aktingnya. Aktingnya bagus sekali. Kasih tepuk tangan yang bagus. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Bapak satu ini. Aktingnya bagus sekali, Pak. Mendalami sekali aktingnya. Gagah Bapak bawa beras tuh ya. Wih, keren. Hei, para sutradara. Nggak minat kalian sama aktor yang satu ini. Bagus loh aktingnya. Nggak perlu casting lagi nih kayak gini nih. Udah lulus. Masa nggak dilirik sama sutradara yang kayak gini? Bagus aktingnya. Main lama ini. Jadi nggak ada kikuk-kikuknya. Aktingnya sangat bagus, sangat mendalami. Masa yang kayak gini nggak direkrut jadi pemain film? Aktingnya udah sebagus ini. Susah loh nyari aktor sebagus ini aktingnya. Bayarannya pasti murah. Karena dia orang kaya. Udah banyak duitnya. Jadi nggak perlu bayaran mahal. Cukup berakting saja. Kira-kira kalau Bapak ini jadi pemain film, judul filmnya apa ya? Yang cocok tuh apa? Sangat mendalami sekali. Sampai ajudannya di belakang itu tak berguna. Semangat Pak, angkat beras 10 ton tuh Pak. Aktingnya sangat bagus Pak, luar biasa. Kalian boleh kasih judul untuk Bapak ini kalau dia bermain film. Kasih judulnya yang menarik. Kira-kira judulnya apa? Yang cocok untuk Bapak satu ini. Kalian barangkali sudah melihat video yang beredar belakangan ini. Nanti ketika kita semua menyaksikan duka yang begitu mendalam di Sumatera, pejabat bergantian berdatangan. Bahkan ada yang menggunakan momentum itu untuk ikut membersihkan rumah masyarakat dari lumpur. Ya, tapi hanya sekedar berapa detik supaya sekedar ditangkap oleh layar. Dan ada juga yang membawa beras di karung seperti ini. Kalian percaya sehari-hari hidup pejabat itu seperti itu? Apakah kalau ada bencana kecil mereka juga datang?
apakah ketika ada kedukaan mereka juga datang? Ini menjadi pertanyaan besar. Bukankah apa yang sekarang terjadi belakangan ini adalah cerminan dari apa yang kita lakukan di masa lalu? Saya jadi teringat dengan apa yang dikatakan oleh Bear Bryant. Jangan menyembunyikan apapun dalam setiap krisis. Karena siapapun juga, bagaimanapun juga, mereka akan menemukannya. Dan akhirnya mereka menemukannya. Percakapan antara Pak Menteri ketika menjadi Menteri Kehutanan yang memberi izin membalak hutan atau membuka hutan begitu besar. Lalu kemudian ditegur oleh Harrison Ford. Itu dibuka oleh publik. Jangan mencoba untuk menutupi apapun. Karena dalam krisis itu mereka akan menemukannya. Lalu kemudian hari-hari ini kita juga menyaksikan pejabat satu persatu datang. Pesawat ke Medan, pesawat ke Silangit, ke Nias, pergi ke Aceh, lalu juga ada yang ke Sumatera Barat di Padang dan sebagainya. Berebutan mereka ke sana untuk menunjukkan empati. Tapi pesan saya, jangan sembunyikan apapun. Perbuatlah dan lakukan pekerjaan dengan benar. Dan akhirnya juga masyarakat membuka bagaimana Menteri Kehutanan main gaple dengan para pembalap. Dan kemudian akhirnya heboh. Dan hari ini adalah kejadian dari apa yang dilakukan oleh para pejabat kita di masa-masa sebelumnya. Tidak bisa kita lakukan hari ini, kejadian hari ini. Itu yang terjadi. Kayu-kayu itu sekarang turun ke bawah, membersihkan seakan-akan mereka mengadu kepada kita. Dan hari ini kita menyaksikan betapa besar duka kita. Anak saya Jombang, J.S. Hairen, seorang penulis yang novelnya bagus sekali, Dompet Ayah, Sepatu Ibu, adalah seorang yang dengan peka dan dengan cepat membaca gejolak dalam masyarakat. Dia membuat gambar Sumatera dan di situ ada teks, kekayaan Sumatera adalah kekayaan nasional, tetapi mengapa bencananya bukan bencana nasional? Ini menjadi tanda tanya besar bagi kaum muda. Karena sejatinya alam itu adalah pinjaman. Kita meminjamnya bukan dari